Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil ridwaanillahi wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumid. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falamma nazama fi kulli darin ashabi Muhammadiyati 'uqudan tawajjahtu ila Allah mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaj'al sayfihi mashkura wa fi'lihi mahmuda ma yatubu amali bil akmal maqbula wa tuwajjihi bi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amalu fad'uhu ghafira wa 'alaka bi izzatihi tuhaddu rihalu wa taghshaha minhu al-fuyudatu al-ghamira. Natawajjahu ilayhi bi ashrafil wasail ladayhi sayyidil mursalin 'abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi 'ammat risalatuhu al-'alamin. Tusalli wa tusallim 'ala tilka adh-dhatil kamilah mustawda'i amanati wa hafizi sirrik wa amili rayati da'watika syamilah 'ala bil akbar al-mahmumi laka wal muhassasi bi syarafil abhar fi kulli ma'dini fi mawadil qurbi wa mabhar qasimin dalika fi ibadi rasaki wa sirsyalika li ahli bidari sayyidil qawmin wa ashrafil akalain abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi ajal khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala hadrati rabbihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilayka jahada nabiyyil karim wa natawassalu ilayka bi syarafi maqamihi al-'azim. Antulahidana bi harakatina wa sakanatina bi 'aini inayatik wa antafadana bi jami' amwalina wa taqallubatina bi jami'i ri'ayatik wa hasini hikayatik. La tuballighana min syarafil qurbi ilayka wa ila hadzal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharrafna bihi min niyatina wa a'malina wa taj'alna fi hadrati hadzal habibi min al-hadirin wa bi tarahibihi min as-sadiqin wa li haqqika wa haqqihim min al-mu'adin wa li ahlika min al-habibin. Allahumma inna lana ma'an bi rahmatika al-khassati wa la tahrimna wa qurna yaminatan ya wasilatun ilayka wa la tukhayyibna amana bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi min ad-din wa tawajjahna bihi ilika mustashfi'in aduka bilal madlima minna ya ghufran wa bishiha min lisan wa sa'ika bin asad wa
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala salawatika ala sayyidil makhluqatika sayyidina
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وخزائن علمك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين ثواب من تواضع لإخوانه المؤمنين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita sampai kepada pembahasan fadilah pahala bagi orang yang tawadhu, yang merendah kepada saudara-saudaranya yang beriman. Qala Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu, maka Allah akan mendatangkan orang-orang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jika kamu murtad, maka Allah akan datangkan orang-orang yang mana mereka cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifatnya mereka? Orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka, adillatin 'alal mu'minin, yaitu merendah kepada orang-orang mukmin, aizzatin 'alal kafirin, mulia di hadapan orang-orang kafir. Jadi ini adalah sifat orang yang cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang-orang beriman justru merendah, tapi kepada orang-orang yang kafir justru membesarkan, istilahnya memuliakan dirinya. Karena banyak kita lihat sekarang orang-orang yang beriman kepada orang kafir justru merendah, tapi kepada orang beriman itu merasa mulia, merendahkan orang lain ya, yang beriman. Orang beriman direndahkan, orang kafir dimuliakan. Ini lain dengan sifat hamba-hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tandanya bagaimana? Memuliakan orang yang beriman. Merendah, orang merendah berarti memuliakan. Tapi kepada orang kafir justru merendahkan, memuliakan dirinya. Mengapa? Karena memuliakan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhamahu bainahum. Allah berfirman yang artinya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan yang bersama beliau, itu para sahabat-sahabat. Bagaimana sifatnya? Kata Allah, asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Ini sifatnya para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya kepada orang kafir sayang,
kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala, dan juga Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah berfirman bahwa kebahagiaan di hari akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi di waktu di dunia. Maknanya kebahagiaan di hari akhirat surga itu untuk orang-orang yang merendah di dunia, tidak ingin meninggi, tidak sombong ketika di dunia, wala fasada, dan tidak membuat kerusakan dengan perbuatan maksiat, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk merendah, karena kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendahnya itu karena Allah, merendahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan. Ada orang yang merendah, tapi merendahnya kepada orang yang berharta. Ada orang merendahnya kepada orang yang jabatannya lebih tinggi, merendah kepada orang yang berkuasa. Ini bukan tawadhu, bukan merendah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru merendah karena kekayaan, karena jabatan, karena kekuasaan, itu justru dapat mengurangi iman. Dalam hadis bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyyin salihin fi ghinahu dhahaba thulutha dinihi. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang merendah kepada orang kaya yang soleh, kepada orang kaya yang soleh, merendahnya karena kekayaannya, karena hartanya, maka hilang 2/3 agamanya, hilang 2/3 imannya kepada Allah. Nah, jadi sisa 1/3 ini kalau imannya full, ya, hilang 2/3, sisanya adalah 1/3 kalau imannya setengah, ya. Makanya orang yang merendah kepada orang kaya padahal soleh ini orang, tapi merendahnya karena hartanya, kekayaannya, jabatannya, kuasanya, itu hilang 2/3 imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merendah yang diperintahkan adalah merendahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Dalam riwayat yang lain, yasdad wa yasdad wa yasdad. Nah, dalam riwayat yang lain, sedekah itu justru akan menambah harta, menambahkannya dan menambahkannya. Jadi diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan ditambah oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh, ketika dalam keadaan terdesak, kekurangan, justru bersedekah. Kalau sekarang malah kebalik, malah tambah pelit. Ya, orang-orang dulu, orang soleh, ketika kekurangan justru bersedekah.
sedekah ibaratnya seperti mancing, ya memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah. Makanya nggak ada istilahnya orang yang bangkrut gara-gara banyak sedekah, nggak ada. Justru banyaknya orang yang bangkrut adalah orang yang pelit. Mengapa? Karena disampaikan juga oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang selalu berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, berikanlah ganti. Didoakan oleh malaikat setiap pagi, ya, doanya malaikat dikabulkan oleh Allah. Dari yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kebangkrutan kepada orang yang pelit menahan hartanya. Didoakan selalu oleh malaikat setiap pagi, ya. Makanya orang yang bersedekah justru akan selalu diberkahi, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, dan Allah tidak menambah seorang hamba ketika memaafkan kecuali kemuliaan. Maknanya seorang hamba yang memaafkan justru akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, memaafkan itu tidak menambah kecuali kemuliaan dari Allah. Jadi jangan khawatir ketika memaafkan justru akan merasa dihina, terhina, direndahkan. Orang yang memaafkan justru akan dimuliakan oleh Allah, ya. Orang yang suka memaafkan, banyak memaafkan, semakin dimuliakan oleh Allah. Jika Allah ingin memuliakan seorang hamba, maka tidak ada yang bisa merendahkannya. Tapi kalau Allah sudah merendahkan seorang hamba, walaupun semua orang ingin memuliakannya, tetap rendah. Dan Allah tidak menambah seorang hamba ketika memaafkan kecuali ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu, dan tidaklah tawadhu yang merendah seseorang karena Allah kecuali pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Umar bin Khattab, jadi orang semakin merendah semakin akan diangkat oleh Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allahu. Bahwa sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa orang tawadhu akan diangkat oleh Allah, barang siapa orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Wa tabrani illa annahu man qala Umar bin Khattab al-mimbar ayyuhan nas tawadhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawadha lillahi rafa'ahu Allah wa qala in ta'ishna 'ashatallahu fa huwa fi a'yunin nas 'azim wa fi nafsihi saghir. Bahwa diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wahai orang-orang, tawadhulah, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intamish, Allah akan berkata, bangkitlah, akan dibangkitkan
ditakdirkan oleh Allah. Bahwa fi ayun nas azimun, orang yang tawadhu merendah di mata orang agung, di mata orang mulia, walaupun merasa dirinya kecil, merasa dirinya hina, merendah, tapi diagungkan di mata manusia, ya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man takabbara tasamahu Allah wa qala ihsan, dan barang siapa orang yang sombong maka akan direndahkan oleh Allah. Ya, bahwa fi akhir nasahir wa fi nafsi kabir, orang yang sombong itu rendah di mata manusia, merasa dirinya mulia, padahal hina, rendah di mata manusia. Mengapa? Karena direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa tuba liman tawadha'a fi ghairi man qasadin, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntung barang siapa orang yang merendah tapi tanpa mengurangi. Jadi makna merendah tanpa harus menghina dirinya sendiri. Maknanya merendah itu di hati, ya, merendah itu di hati, ya, merasa dirinya paling rendah, orang lain lebih baik, tanpa harus menghina dirinya sendiri, ya. Jadi ini adalah amalan hati, tawadhu, ya, itu adalah amalan hati, ya, merendah hatinya tanpa mengurangi, tanpa menghina dirinya sendiri. Wa dzalla fi nafsihi min ghairi masalah, dan beruntung, ya, orang yang galak, ya, orang yang istilahnya merendah, ya, namun tanpa meminta-minta. Wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiyah, dan menafkahkan, ya, menyedekahkan harta yang dikumpulkan tidak di dalam kemaksiatan. Wa rahimna ahlul dzulli wal maskanati, dan orang-orang yang menyayangi orang-orang yang miskin, orang-orang yang merendah. Orang miskin yang sebenarnya itu siapa? Orang-orang yang merendah itu adalah orang yang miskin, ya. Terkadang ada orang yang, ya, kaya, banyak hartanya tapi merendah, itu orang miskin yang sebenarnya, yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang walaupun gak punya apa-apa tapi sombong, itu bukan orang miskin seperti ini. Zahirnya aja miskin tapi sebenarnya bukan orang yang miskin, ya. Makanya salah satu doanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku memohon kepadamu perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin. Siapa orang miskin yang sebenarnya? Yang merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, ya, dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, wahai orang-orang, kalian itu fakir miskin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba yang fakir, yang miskin kepada Allah. Yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang yang miskin yang sebenarnya, yang mulia di sisi Allah adalah yang merendah. Wa khalata ahla fikhi wal hikmah, beruntung orang-orang yang berkumpul bersama para alim ulama. Tuba liman qaba kasbuhu, beruntung bagi orang yang pekerjaannya itu baik. Wa saluhat sariratuhu, dan hatinya itu benar, baik. Wa karumat alaniyatuhu, dan mulia zahirnya, perbuatannya. Wa azala anina syarrahu, dan meninggalkan keburukan-keburukan orang lain, menjauh dari keburukan orang lain.
Tuba liman amila bi'ilmihi, beruntung bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Wa anfaqal fadla min malihi, dan menafkahkan hartanya yang lebih. Wa amsakal fadla min qawlihi, dan menahan dirinya dari berbicara yang tidak bermanfaat. Ini adalah ciri-ciri orang yang mulia sifatnya yang dijelaskan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam riwayat bahwa banyak dijelaskan bahwa bagaimana tawadhunya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diundang siapapun beliau penuhi undangannya, enggak memandang-mandang mau kaya mau miskin, ya. Beliau membantu pekerjaan rumah tangga, membantu pekerjaan rumah istrinya di dalam rumah tangga, nyapu, ngepel, ya, cuci piring, ya. Dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjahit bajunya sendiri, menambal sendalnya sendiri, padahal beliau adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur, ya, di tanah sampai membekas pada kulitnya. Nah, ini semuanya menunjukkan ketawaduannya, merendahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diberi tawaran oleh malaikat, ada malaikat yang memberi, malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau engkau mau aku jadikan gunung ini emas untukmu. Ya, tapi jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tolak, ya, dan beliau berkata, aku ingin menjadi seorang hamba yang sehari kenyang sehari lapar. Ya, aku ingin menjadi seorang hamba sehari kenyang sehari lapar. Ya, kita diberi tawaran itu sama malaikat, gak pakai nolak, langsung terima, ya. Lapar sehari aja udah ngeluh-ngeluhnya luar biasa. Ini padahal yang diminta oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Berkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mustafa